Dia atau Dia bab 88, Merona Merah. Yayu terlihat megap dengan ciuman yang diberikan suaminya. Mas, ujarnya ingin mengakhiri, tapi Chef Robi melupakan istrinya yang lugu. Mas, Yayu menarik tangan suaminya yang ada di dadanya. Dan ketika itu Chef Robi membuka matanya. Lalu dia menghentikan ciuman yang dilakukan selama 5 menit, tapi penuh nikmat. Wajah Yayu seketika itu langsung merona merah. Chef Robi mengangkat dagu istrinya. Dia ingin melihat wajah istrinya yang malu bagaikan buah tomat. Aku senang, ujarnya lalu memeluk istrinya. Mas senang, tapi aku malu, gumamnya dan didengar suaminya. Jangan malu, aku hanya mencium bibirmu. Ah, Yayu semakin malu karena suaranya dapat didengar suaminya. Ahem, suara seseorang membuat mereka menoleh. Yayu buru-buru mendorong suaminya. Mbak Giwang, Yayu gugup. Jika masih sibuk, aku akan balik lagi nanti. Tidak mbak, Yayu semakin gugup dan malu. Dek, baiklah, karena Gigi sudah sampai, Mas akan segera pergi. Chef Robi mengecup dahi istrinya dan itu disaksikan Giwang. Yayu melirik ke arah Giwang. Dia malu dikecup seperti itu. Aku titip Yayu, ujar Chef Robi. Giwang mengangguk. Lalu setelah pria itu pergi, dia duduk di kursi yang ada di samping tempat tidur. Jangan malu, goda Giwang. Mbak, Yayu semakin malu. Mbak tahu, tadi kamu dan Robi baru saja berciuman. Apa? Yayu terbelalak. Ternyata ciuman singkat itu dilihat sepupunya. Tidak usah malu, dia suamimu. Makanya tadi mbak memilih menunggu di luar. Jelas Giwang. Bukannya rumah mbak dari sini lumayan jauh, ujar Yayu bingung. Mbak dari toko roti yang kebetulan ada di dekat sini. Jelas Gigi lagi. Siti sudah, tinggal kamu. Apanya mbak? Hamil? Mbak Siti sudah hamil? Tanyanya meyakinkan. Gigi mengangguk. Pasti Mas Paijo sangat senang. Mereka sudah menikah cukup lama bukan? Sepertinya Chef Robi belum menceritakan apapun kepadamu. Yayu mengerutkan dahinya bingung. Siti sudah bercerai dengan Mas Paijo. Ucapan Gigi membuat Yayu semakin terbelalak. Dia sudah menikah dengan Bobi. Apa? Bobi? Tanyanya lagi. Dan Gigi kembali mengangguk. Kenapa bercerai? Bukannya Mbak Siti dan Mas Paijo bahagia? Tanyanya tidak percaya jika pernikahan Siti dan Paijo harus kandas di tengah jalan. Mas Paijo menggugat Siti. Tapi kenapa? Pernikahan mereka memang bahagia, tapi pernikahan mereka terasa sepi. Dan ternyata permasalahan itu muncul dari dalam diri Mas Paijo. Mas Paijo tidak bisa memberikan keturunan ke Siti. Karena ingin membahagiakan Siti, dia memilih bercerai, jelas Gigi. Yayu baru mengerti dengan kehadiran Bobi di acara lamaran dia dan Chef Robi. Dan dia juga baru mengerti tentang Bobi yang memilih menginap di rumah Ibu Lulu, yang ternyata adalah menantu Ibu Lulu. Lupakan tentang Siti. Apa kamu sudah ada tanda-tanda? Tanya Gigi. Apanya? Yayu benar-benar lugu. Dia tidak mengerti arah pembicaraan Gigi. Hamil yuk. Ih mbak, melakukan itu saja aku belum. Tadi juga baru pertama kali aku berciuman. Ups, Yayu menutup mulutnya. Dia keceplosan. Hahaha, tidak usah malu. Aku malu mbak. Kenapa malu? Aku tidak bisa apa-apa. Berciuman tidak bisa. Dan satu lagi, dadaku rata. Badanku sangat kurus, jelasnya. Oh, jadi kamu minder? Yayu mengangguk. Sebenarnya, untuk urusan badan bisa diisi dengan makanan yang bergizi dan mungkin susu penambah berat badan. Tapi tentang cara berhubungan badan, sepertinya kamu harus bertanya ke Siti. Apa mbak tidak bisa? Gigi diam. Dia bukan tidak bisa. Dia bisa melakukan itu. Bahkan dia juga hebat. Hanya saja dia malu harus mengatakan tentang itu secara Yayu adalah adiknya yang di matanya masih terlihat kanak-kanak. Lupakan mbak, lusa aku dan Mas Robi akan berangkat ke kampung. Kami akan menikah secara negara. Oh iya, mbak hampir lupa. Tapi kamu bisa meminum susu penambah berat badan. Gigi membuka ponsel, lalu mencari susu penambah berat badan. Dan dia membeli secara online dan menyebutkan alamat rumah sakit. Sementara itu, Chef Robi telah sampai di restoran Zero. Dia membuka setelan jas yang dikenakannya dan memakai apron dan mulai mengolah bahan masakan menjadi makanan lezat. Lalu Lia menghampirinya. Banyak banget mas hari ini, untuk siapa? Tanyanya sembari berdiri di samping kompor. Chef Robi tidak menjawab. Dia memanggil asistennya untuk meneruskan masakannya dan berlalu meninggalkan Lia. Dia menuju ruang kerjanya, lalu membuka rekaman tadi pagi. Dia ingin melihat istrinya ketika memasak. Seketika itu, Lia langsung pucat. Dia lupa untuk menghapus rekaman itu. Apa ini? Tunjuknya ke layar kamera yang jelas-jelas melihat Lia memasukkan sesuatu ke dalam wajan yang berisi masakan Yayu. Garam, saya bohong. Baik jika itu jawabanmu, kamu aku pecat. Apa? Lia sontak terkejut. Kenapa aku dipecat? Karena kamu hampir membunuh istriku. Apa? Istri? Lia semakin terbelalak. Iya, Yayu istriku. Kami sudah menikah. Tapi kata Yayu, kalian hanya bertunangan.
Sekarang keluar. Aku tidak ingin bekerja sama dengan wanita yang tidak menyukai istriku dan ingin membunuh istriku. Keluar dengan cara baik-baik atau aku permalukan di depan semua pengunjung restoran. Oke, aku akan keluar. Tapi perlu kamu ketahui, aku melakukan itu karena terpaksa, ujarnya dan berlalu. Apa? Terpaksa kamu bilang? Dia berbalik dan menatap pria itu. Semua ini bukan rencanaku, tapi seseorang yang menyuruhku melakukan ini. Siapa dia? Pasti kamu sangat kenal. Siapa? Serunya marah. Ibu Andin. Apa? Lia telah berlalu, dan itu membuat Chef Robi terduduk tidak percaya. Lalu dia menghubungkan kejadian tadi di rumah sakit tentang maminya yang melarangnya ke restoran. Tidak mungkin, Mami, gumamnya bingung. Dia segera keluar dari restoran Zero. Chef, makanannya sudah siap, teriak asistennya. Dia berbalik dan menyusun semua makanan itu ke dalam wadah. Dia harus memikirkan keadaan istrinya yang sedang berada di rumah sakit. Dengan perasaan marah, dia segera menekan pedal gas menuju rumah sakit. Di sana dia masih melihat Gigi sedang menemani istrinya. Gi, saya titip Yayu lagi, ujarnya dan berlalu, hanya meletakkan makanan ke atas meja setelah itu pergi. Yayu dan Giwang terlihat bingung. Kenapa dengan Mas Robi? Gumamnya. Mobil terus melaju menuju hotel. Sesampai di sana, dia segera mencari keberadaan maminya di kantor, tapi dia tidak menemukan ibu kandungnya. Mas Robi mencari Ibu Andin, tanya sekretaris maminya. Di mana Mami? Tanyanya. Ibu Andin ada di dalam kamarnya. Dengan langkah lebar, Chef Robi menuju kamar yang biasa digunakan maminya untuk beristirahat. Sesampai di sana, dia menekan bel terus secara berulang. Sampai pintu kamar terbuka. Robi, ada apa? Apa yang terjadi dengan Yayu? Tanya maminya. Chef Robi langsung masuk begitu saja ke kamar maminya. Kenapa Mami melakukan ini? Melakukan apa? Tanya Ibu Andin bingung. Mami yang menyuruh Lia memasukkan obat ke dalam masakan Yayu. Iya kan? Bentaknya marah. Apa? Kenapa Mami jadi bawa-bawa? Ibu Andin terlihat sangat bingung. Gak usah berlagak bego. Dia sudah berkata jujur kepadaku kalau Mami yang menyuruhnya. Kurang ngajar, seenak dia menjual nama Mami. Untuk apa Mami melakukan itu? Kalau memang Mami tidak merestui kamu dan Yayu, untuk apa juga Mami sampai bela-belain memberikan tes untuknya dan ibunya? Seharusnya kamu bisa berpikir demikian. Jika mau mencelakai Yayu, kenapa tidak dari dulu-dulu sebelum kamu melamar Yayu? Atau ketika dia menginap di hotel ini? Pikirkan itu, suruh maminya marah. Chef Robi terdiam. Semua rencana tentang tes kepada ibunya Yayu adalah dari maminya. Melamar Yayu dengan mengatakan kalau anaknya cacat. Menguji apakah ibunya Yayu tetap memaksa Yayu untuk menikah dan ternyata menolak. Mami tidak mungkin melakukan itu. Mami senang kamu bersama dengan Yayu. Mami tidak peduli dengan status sosial. Yang terpenting bagi Mami, kamu bahagia, jelas maminya pelan. Chef Robi yang tadinya terlihat sangat marah, tiba-tiba amarnya redup. Mami sangat menyayangi kamu, begitupun dengan Yayu. Sepertinya ada yang ingin merusak hubungan kita dengan cara mengadu domba kita berdua, agar hubungan kita rusak, atau mungkin juga agar pernikahan dan Yayu batal. Seketika itu, Chef Robi langsung teringat akan sosok yang sangat dikenalnya, yaitu Vena. Dia mengingat foto yang dikatakan Yayu, dan dia yakin jika foto itu sengaja diletakkan di sana untuk merusak rumah tangganya dengan Yayu dan sekarang hubungannya dengan maminya bersambung.